Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe normal yaitu Bunnelby beserta evolusinya, Pokemon bertipe normal atau terbang yaitu Fletchling beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe serangga yaitu Scatterbug beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe api atau normal, Pokemon bertipe peri, dan Pokemon bertipe daun. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Litleo. Litleo ini merupakan Pokemon bertipe api dan normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon anak singa. Dalam Pokédex, Litleo ini berada di nomor urut 667. Litleo memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 13,5 kg. Litleo memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif, dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama, tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Litleo juga memiliki kemampuan perasaan tegang, membuat Pokemon lawan menjadi gugup sehingga tidak bisa makan berries. Ketika masih kanak-kanak, Litleo ini berkelompok dengan sesamanya. Begitu mampu berburu mangsa sendiri, Pokemon ini diusir keluar dari kelompoknya dan harus hidup mandiri. Litleo cepat naik darah dan penuh rasa ingin tahu. Ketika marah atau mulai bertarung, surainya yang pendek menjadi panas. Litleo sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Litleo ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Pyroar jantan, dan yang kedua bisa menjadi Pokemon yang bernama Pyroar betina. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Pyroar jantan. Pyroar jantan ini merupakan Pokemon bertipe api dan normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penguasa. Pyroar jantan merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Litleo. Dalam Pokédex, Pyroar jantan ini berada di nomor urut 668. Pyroar jantan memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 81,5 kg. Pyroar jantan memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif, dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama, tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Pyroar jantan juga memiliki kemampuan perasaan tegang, membuat Pokemon lawan menjadi gugup sehingga tidak bisa makan berries. Pyroar jantan biasanya bermalas-malasan, tetapi ketika musuh kuat datang menyerang, Pokemon ini akan melindungi teman-temannya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Pyroar mengembuskan napas bersuhu 6000 derajat Celcius, tetapi Pokemon ini tidak menggunakannya pada mangsanya. Itu karena Pokemon ini lebih suka makan daging mentah. Pyroar jantan sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Pyroar betina. Pyroar betina ini merupakan Pokemon bertipe api dan normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon penguasa. Pyroar betina merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Litleo.
Dalam Pokédex, Pyroar betina ini berada di nomor urut 668. Pyroar betina memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 81,5 kg. Pyroar betina memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif, dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama, tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Pyroar betina juga memiliki kemampuan perasaan tegang, membuat Pokemon lawan menjadi gugup sehingga tidak bisa makan berries. Pejantannya biasanya malas, tetapi ketika diserang oleh musuh yang kuat, ia akan melindungi teman-temannya tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Suhu napasnya lebih dari 6000 derajat Celcius, tetapi Pyroar tidak menggunakannya pada mangsanya. Pokemon ini lebih suka makan daging mentah. Pyroar betina sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Flabebe. Flabebe ini merupakan Pokemon bertipe peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon sebatang bunga. Dalam Pokédex, Flabebe ini berada di nomor urut 669. Flabebe memiliki tinggi 0,1 meter dan berat 0,1 kg. Flabebe memiliki kemampuan kerudung bunga. Pokemon sekutu tipe Grass dilindungi dari kondisi status dan penurunan statistik. Flabebe dalam bahaya tanpa kekuatan bunga, tapi Pokemon ini melanjutkan perjalanannya hingga menemukan bunga dengan warna dan bentuk yang disukai. Mahkota di kepala Flabebe terbuat dari kumpulan serbuk sari bunga. Mahkota ini memiliki potensi efek penyembuhan. Flabebe sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Flabebe ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Floet. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Floet. Floet ini merupakan Pokemon bertipe peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon sebatang bunga. Floet merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Flabebe. Dalam Pokédex, Floet ini berada di nomor urut 670. Floet memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 0,9 kg. Floet memiliki kemampuan kerudung bunga. Pokemon sekutu tipe Grass dilindungi dari kondisi status dan penurunan statistik. Floet membesarkan bunga dan menggunakannya sebagai senjata. Makin indah mekar bunga tersebut, makin besar kekuatan yang dikandungnya. Floet memberikan kekuatannya sendiri kepada bunga dan merawat bunga tersebut dengan sepenuh hati. Pokemon ini tidak akan memanfaatkan siapapun yang merusak hamparan bunga. Floet memberikan kekuatannya sendiri kepada bunga dan merawat bunga tersebut dengan sepenuh hati. Pokemon ini tidak akan memaafkan siapapun yang merusak hamparan bunga. Floet sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Floet ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Florges. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Florges. Florges ini merupakan Pokemon bertipe peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon taman. Florges merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Floet. Dalam Pokédex, Florges ini berada di nomor urut 671. Florges memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 10,0 kg. Florges memiliki kemampuan kerudung bunga. Pokemon sekutu tipe Grass dilindungi dari kondisi status dan penurunan statistik. Pokemon ini dapat mengendalikan bunga yang ia pelihara. Badai kelopak bunga yang dibuat Florges sangat indah dan mematikan. Hidupnya bisa mencapai beberapa ratus tahun. Pokemon ini mengabadikan seluruh hidupnya untuk melindungi taman-taman.
Florges sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Skiddow. Skiddow ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tunggang. Dalam Pokédex, Skiddow ini berada di nomor urut 672. Skiddow memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 31,0 kg. Skiddow memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Dikatakan bahwa Skiddow adalah Pokemon pertama yang hidup bersama dengan manusia. Pokemon yang tenang, jika ada sinar matahari dan air, Skiddow tidak perlu makan karena ia bisa menghasilkan energi menggunakan daun di punggungnya. Skiddow sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Skiddow ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Gogot. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Gogot. Gogot ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tunggang. Gogot merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Skiddow. Dalam Pokédex, Gogot ini berada di nomor urut 673. Gogot memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 91,0 kg. Gogot memiliki kemampuan herbivora. Jika terkena jurus tipe grass, ia tidak akan terluka tetapi statistik serangannya akan meningkat. Gogot dapat membaca perasaan pelatihnya dari sedikit perbedaan saat menggenggam tanduknya, sehingga Pokemon ini dapat berlari dengan unifikasi bersama pelatihnya. Gogot mendiami daerah pegunungan. Pokemon ini saling mengadu tanduk-tanduknya dan pemenangnya menjadi pemimpin gerombolan. Gogot sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe api atau normal, Pokemon bertipe peri, dan Pokemon bertipe daun. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.